Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Di video kali ini aku bakalan ngebahas perkembangan bicara anak usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, di sini aku bakalan ngebahas tentang perkembangan apa aja sih yang dialami anak umur 1 tahun sampai 3 tahun tentang berbicaranya itu. Harus berapa katakah yang harus dipunyai oleh anak usia 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, dan kapan sih harus konsultasi ke dokter jika dengan perkembangan bicara anak kita. Jadi kita nggak was-was, anak umur segini kok belum bisa bicara, belum bisa manggil mama papa gitu, apa yang harus dilakukan. Simak terus videonya sampai selesai ya. Kita bakalan mulai satu persatu. Nah, yang pertama di usia anak 1 tahun. Nah, perkembangan bicaranya itu seperti apa? Yaitu harus sudah bisa berkata mama, papa, dan tahu artinya. Kalau misalkan mama, mamanya mana, papa, papanya mana. Dan berikutnya itu sering menirukan perkataan orang dewasa itu dengan 2 atau 3 suku kata. Contohnya, minum, makan, main, duduk, atau seperti itu ya. Jadi 3, 2 atau 3. Jadi bisa menirukan makan, minum, main, atau duduk, seperti itu. Nah, kemudian di usia 13 bulan sampai 15 bulan itu yang pertama, bayi kita itu memiliki perbendaharaan kata itu 4 sampai 7 kata. Misalkan tadi kan kalau yang 1 tahun sudah mengumpulkan 3 kata, tahu 3 kata. Nah, yang 13 sampai 15 bulan ini harus sudah bisa punya perbendaharaan kata itu 4 sampai 7 kata. Jadi misalkan makan, minum, main, duduk, terus makan atau apalah gitu sampai 7 kata. Jadi punya perbendaharaan yang banyak, mulai banyak kayak gitu sampai 7 kata. Nah, kemudian yang kedua itu 20% orang asing atau orang yang nggak sama anak kita terus itu tahu artinya. Jadi misalkan makan kayak gitu, ya udah orang lain tuh tahu kalau anak kita itu mau makan kayak gitu, atau anak kita tuh tahu kalau itu tuh minum. Kemudian di usia 16 bulan sampai 18 bulan, nah itu kosakatanya atau perbendaharaan katanya itu bertambah sekitar 10 kosakata. Jadi kayak tadi makan, minum, makan, main, kayak gitu ada 10 kosakata. Nah, terus kemudian 20 sampai 25% itu perkataan yang anak kita katakan itu orang lain yang tidak sama anak kita setiap harinya itu tahu artinya. Mengerti kayak gitu, dia ngomong apa sih gitu, orang lain itu tahu. 20 sampai 25%. Nah, kemudian ekolalia atau menirukan perkataan orang lain. Jadi menirulah ibaratnya. Jadi makanya di usia ini orang tua ataupun kerabatnya itu harus berhati-hati dengan perkataannya. Karena di usia ini anak-anak itu rentan sekali untuk menirukan perkataan orang lain. Nah, diharapkan Bunda di rumah juga harus berhati-hati. Kemudian di usia 19 bulan sampai 21 bulan itu kosakatanya bertambah menjadi 20 kosakata. Jadi punya 20 kata kayak gitu, perbendaharaan katanya lebih banyak. Dan 50% itu orang lain yang tidak dengan anak kita itu mengerti kalau anak kita itu ngomong makan, minum, itu main, duduk, itu orang lain tahu 50%. Jadi setengahnya. Dan di usia 22 bulan sampai 24 bulan itu kosakatanya atau perbendaharaan katanya itu lebih dari 50 kosakata. Nah, terus kemudian kosakata itu berkembang lagi menjadi sebuah frasa. Jadi anak-anak frase atau frasa ya. Jadi anak-anak itu sudah bisa menggabungkan 2 kata menjadi 1 kalimat. Misalkan mau makan atau minta makan kayak gitu. Jadi dia itu sudah bisa menggabungkan antara 2 kata. 60 sampai 70% itu orang lain sudah mengerti apa yang anak kita mau.
Ya, di usia 2 sampai 2,5 tahun itu memiliki perbendaharaan kata itu lebih dari 400 kata. Jadi sudah melimpah sekali kata-katanya yang dia mengerti, punya tabungan kata-kata. Nah, terus sudah bisa menggabungkan 2 sampai 3 kata. Jadi contohnya mama mau makan atau mama minta makan kayak gitu. Jadi 2 sampai 3 kata dia sudah bisa menggabungkan. Nah, terus kemudian yang ekolalia itu atau menirukan orang lain itu sudah mulai berkurang. Jadi nggak seperti usia 16 sampai 18 bulan yang baru-barunya rentan untuk belum menyaring ya. Jadi apapun yang dibicarakan orang bisa diikutinya gitu. Makanya perlu hati-hati. Tapi di usia 2 tahun sampai 2,5 tahun kebiasaan itu sudah mulai berkurang. Nah, kemudian 75% orang lain itu sudah mengerti apa yang anak kita mau, anak kita minta, seperti itu. Jadi sudah bisa dimengerti. Kemudian di usia 2,5 tahun sampai 3 tahun, nah dia itu sudah mengerti umurnya berapa, jadi jenis kelaminnya apa, dia sudah tahu. Jadi misalkan ditanya, "Dek, umurnya berapa?" 3 tahun atau 2,5 tahun atau berapa, itu sudah bisa dia. Dan bisa membedakan antara laki-laki kayak gitu. Ini, "Dek, ini apa, perempuan atau laki-laki?" Perempuan misalkan kayak gitu. Jadi dia sudah mengerti mana yang laki-laki, mana yang perempuan, seperti itu. Dan kemudian dia itu sudah bisa menggabungkan 3 sampai 5 kata jadi satu kalimat. Misalkan mama, aku mau minta makan kayak gitu. Jadi memang sudah bisa bisa menggabungkan 3 sampai 5 kata jadi satu kalimat. Kemudian bisa menghitung benda itu misalkan sampai 3, menghitung 1 sampai 3 itu dengan benar. Misalkan 1, 2, 3 kayak gitu, dia sudah bisa dengan benar kayak gitu. Dan 80 sampai 90% itu orang lain sudah mengerti apa yang anak kita katakan. Nah, kemudian gimana, kapan sih kita harus berkonsultasi ke dokter atau ke ahli tumbuh kembang? Nah, kita itu harus berkonsultasi ke ahli tumbuh kembang jika anak kita misalkan umur 1 tahun itu misalkan belum bisa memanggil mama, papa kayak gitu. Jadi 1 atau 2 kata dia belum bisa. Terus kemudian jika kita ingin menunjukkan benda, jadi misalkan itu apa namanya, itu bola bukan, kayak gitu, atau ambilkan bola kayak gitu, dia belum bisa atau belum mengerti. Itu kita perlu berkonsultasi ke ahli tumbuh kembang. Dan kemudian misalkan kita menyembunyikan benda atau menyembunyikan mainannya, tapi dia itu nggak ada respon, jadi dia itu nggak mencari mainannya, itu enggak, jadi dia diam aja gitu, nggak merespon apa yang kita berikan kayak gitu ya. Coba aja umur 1 tahun kita sembunyikan mainannya, gimana reaksinya, apakah dia mencari atau enggak. Terakhir itu di usia 1 tahun itu tidak bisa berdiri walaupun dengan bantuan, misalkan dia berdiri di tembok, nah itu nggak bisa, jadi masih loyo atau masih jatuh, itu perlu berkonsultasi ke ahli tumbuh kembang. Kemudian yang kedua, yang kita wajib berkonsultasi jika dia usia 18 bulan itu belum bisa berdiri, belum bisa berjalan kayak gitu. Jadi memang red flag-nya itu atau bendera merahnya itu di usia 18 bulan harus sudah bisa berjalan. Kalau belum, itu sudah dikatakan terlambat berjalan dan harus berkonsultasi ke ahli tumbuh kembang. Nah, kemudian dia itu tidak bisa meniru kata-kata orang lain gitu. Ya diem aja gitu. Terus cuek aja atau tanpa respon seperti itu. Dan dia itu nggak sadar kalau ada orang datang atau orang pergi atau orang lain gitu, dia diam aja tanpa ada respon sama sekali. Dan kemudian dia itu tidak bisa berbicara itu setidaknya 6 kata. Jadi dia
perbendaharaan katanya itu belum ada sampai 6 kata, itu wajib berkonsultasi ke ahli tumbuh kembang. Kemudian yang wajib berkonsultasi itu di usia 2 tahun jika anak itu misalkan kita suruh atau kita suruh dengan kata-kata sederhana, misalkan "Dek, ambilkan mainan itu." Nah, tapi dia itu nggak ada respon, nggak mau ngambil, kayak gitu, dia malah bingung, kayak gitu. Itu wajib berkonsultasi ke ahli tumbuh kembang. Nah, kemudian yang kedua, setidaknya dia itu harus bisa menyebutkan atau bisa berbicara 2 kata dalam satu kalimat. Misalkan minum susu atau mau makan, tapi dia belum bisa gitu. Memang harus wajib konsultasi ke ahli tumbuh kembang. Nah, kemudian dia itu di usia 2 tahun tapi belum bisa mengerti kegunaan suatu benda. Misalkan sendok gunanya untuk makan, tapi dia itu belum paham, belum ngerti. Jadi sikat gigi gunanya untuk menyikat gigi, dia belum ngerti. Jadi wajib konsultasi ke ahli tumbuh kembang. Nah, kemudian dia itu tidak memiliki 50 kosakata. Jadi perbendaharaan katanya itu kurang dari 50 kata. Nah, itu wajib konsultasi ke ahli tumbuh kembang. Dan yang terakhir yang wajib diperhatikan di usia 2 tahun, yaitu dia itu belum bisa atau belum punya 2 kata dalam satu kalimat. Misalkan mau makan, mau minum, mau pup, ataupun mau pipis, atau mau apa, dia belum bisa. Jadi memang wajib warning di situ, harus konsultasi ke ahli tumbuh kembang. Terakhir, yang wajib kita konsultasi jika usia 3 tahun. Jadi di usia 3 tahun, dia itu belum bisa berjalan dengan baik atau sering terjatuh seperti itu. Itu wajib juga. Terus kemudian dia itu nggak mau main sama temennya, dia diem aja, ataupun dia itu nggak mau mainan sama mainannya gitu. Itu wajib konsultasi sama dokter ataupun ahli tumbuh kembang. Nah, kemudian dia itu tidak bisa berbicara dalam sebuah kalimat gitu. Maunya misalkan ngomong sama mamanya makan, minum, gitu aja. Jadi misalkan nggak bisa, "Mama, aku mau makan," gitu kan. Harusnya anak 3 tahun sudah bisa seperti itu, setidaknya 3 sampai 5 kosakata itu dalam satu kalimat harusnya kan. Nah, tapi dia itu belum bisa. Dia minta mamahnya itu cuman makan kayak gitu, minum, gitu aja. Jadi memang tidak bisa menyebutkan dalam sebuah kalimat kayak gitu. Itu wajib konsultasi ke ahli tumbuh kembang. Akhir itu 75% orang lain itu nggak ngerti apa yang dia katakan. Jadi besar banget. Jadi memang bicaranya itu masih belepotan, ataupun dia itu memang masih belum bisa ngomong kayak gitu. Nah, itu wajib konsultasi ke ahli tumbuh kembang supaya bisa diterapi dengan baik. Jadi mungkin cukup sekian. Kalau misalkan memang anaknya bunda di rumah udah usia 1 tahun, usia 2 tahun atau 3 tahun belum bisa yang dikatakan aku tadi, boleh konsultasi ke ahli tumbuh kembang yang ada di tempat bunda. Jadi supaya kita bisa mengontrol perkembangan berbicaranya anak kita. Jadi itu bisa mempengaruhi nanti ketika dia sekolah ataupun ketika dia bergaul dengan temannya. Jadi kita harus bisa mendeteksi secara dini perkembangan anak kita sendiri, supaya kita bisa warning atau bisa berhati-hati kalau anak kita itu memang mempunyai kelebihan atau kekurangan. Jadi bunda di rumah jangan segan-segan untuk konsultasi ke ahli tumbuh kembang, dan jangan meremehkan perkembangan anak kita, dan kita harus benar-benar memperhatikan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.